Paragraf 49 bahwa termohon sudah melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohon sebagaimana dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum. Majelis berpendapat bahwa ada kerancuan tafsir di mana dalam kolom kesimpulan KPU memutuskan bahwa dokumen AQ terbuka dan dapat diakses publik yang mengandung informasi dikecualikan. Namun bagian kesimpulan tersebut menjadi kontradiktif dengan kolom jangka waktu pengecualian di mana KPU menyatakan informasi yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. 451 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. 452 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 perkislip dianggap dibacakan. 453 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 450 sampai dengan paragraf 452, majelis berpendapat bahwa hasil pengujian konsekuensi yang dilakukan termohon meskipun telah mencantumkan dasar-dasar hukum pengecualian sebagai alasan pengecualian informasi tidak memperlihatkan keputusan yang tegas apakah informasi aku dalam lembar dokumen ijazah sebagai informasi terbuka atau dikecualikan. 454 menimbang bahwa ijazah sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ijazah adalah dokumen yang berkaitan dengan ketentuan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 huruf H angka 5 Undang-Undang KP yang dijelaskan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. 4 saya ulangi, informasi publik kecuali G. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi atau akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga. 2. Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. 4. Hasil-hasil evaluasi kapabilitas, hubungan intelektualitas dengan dan atau rekomendasi kemampuan seseorang dan atau 5 catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. 4.55 menimbang bahwa ketentuan pada paragraf 454 tidak berlaku dalam pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Pejabat publik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Publik yaitu tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf A antara lain apabila A. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau B. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 456 menimbang bahwa yang dimohonkan pemohon adalah salinan ijazah calon presiden yang merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam penentuannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa pemohon terkait salinan ijazah berkaitan langsung dengan pengungkapan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, salinan ijazah atas nama Joko Widodo
yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan 2019-2024 tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga sepatutnya diberikan kepada pemohon. Selanjutnya dibacakan oleh pimpinan majelis. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Konstitusional berkesimpulan: 1. Komisi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aku. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam sengketa aku. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Ibadah Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang KIP, Perki Slip, dan Perki PPSP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi aku. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa aku. Amar putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agung Saputro selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Sauludin dan Gedin Layana selaku anggota Majelis Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitera pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis terterangan Handoko Agung Saputro, anggota Majelis Sauludin terterangan, anggota Majelis Gedin Layana terterangan. Demikian, Majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau Badan Peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang diputuskan. Dengan demikian, register 074-10-KIP-PSI-A-M-A-2000 dinyatakan ditutup. Majelis menyatakan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.